akan kita pelajari lebih dalam lagi, yaitu sel pada kingdom animalia atau sel hewan, dan juga sel pada kingdom plantae atau pada tumbuhan, dimana kita sudah tahu tadi bahwa keduanya ini merupakan sel eukariotik, yaitu sel yang inti selnya itu ada membran intinya. Jadi keduanya ini sama-sama eukariotik karena memiliki membran inti. Nah, kita akan pelajari satu-satu. Yang pertama mulai dari bentuknya. Untuk sel tumbuhan, ini bentuknya sangat kaku. Jadi tidak bisa, misalkan kita beri tekanan, itu susah untuk kembali ke bentuk semula. Berbeda dengan sel hewan. Sel hewan ini agak elastis. Ketika kita berikan tekanan atau cubitan, itu akan kembali ke bentuk semula. Contohnya seperti ini. Ketika kita memberikan tekanan atau cubitan pada daun, ya, maka daun tersebut akan rusak. Berbeda halnya ketika kita mencubit kulit kita atau kulitnya kucing. Ya, kita berikan tekanan atau cubitan. Ketika kita lepaskan tekanan tadi, maka kulit kita atau kulit kucing tadi itu akan kembali ke bentuk semula. Ya, jadi yang pertama itu. Yang kedua, dari segi ukurannya. Jadi kalau dari segi ukurannya, pada sel tumbuhan ini ukurannya lebih besar daripada sel hewan. Dan yang kedua, kita lanjutkan kenapa pada sel tumbuhan ini sangat kaku. Nah, ternyata ketika diselidiki, sel tumbuhan ini kaku karena adanya dinding sel. Ya, dinding sel ini itu yang membuat tumbuhan itu menjadi tebal atau kaku, diselimuti oleh lilin tadi. Ya, jadi untuk sel tumbuhan ada dinding sel, sedangkan pada sel hewan tidak ada dinding sel. Nah, di bawah dinding sel itu ada membran sel. Jadi membran sel inilah yang memberikan perlindungan dan juga sebagai media supaya zat-zat yang akan keluar dan masuk ke dalam sel itu bisa terlewati, karena membran sel ini adalah selaput semi-permeabel. Jadi zat-zat yang mau keluar atau masuk ke dalam sel itu harus melewati membran sel. Dan di sini sel hewan dan sel tumbuhan sama-sama memiliki membran sel. Dan selanjutnya kita masuk lagi ke bagian dalam dari sel. Nah, di bagian dalam dari sel itu ada yang namanya sitoplasma. Apa itu sitoplasma? Sito itu artinya sel, plasma ini artinya cairan. Jadi kalau kita artikan, sitoplasma itu adalah cairan yang ada di dalam sel. Jadi di dalam sel kita itu ada cairan. Nah, cairan ini itu menjadi tempat bagi organel-organel sel yang lain, ya. Jadi di sel hewan dan juga di sel tumbuhan ini sama-sama memiliki sitoplasma, ya, sebagai tempat di mana adanya organel-organel sel dan juga sebagai media perantara zat-zat yang ingin mengadakan transport dari satu organela ke organela yang lain. Itu sitoplasma. Dan kita akan mempelajari lagi organela-organela yang lainnya. Jadi di dalam sitoplasma itu terdiri dari berbagai macam organela, ya. Yang pertama ada retikulum endoplasma. Ya, apakah di sel tumbuhan juga ada? Sel tumbuhan juga ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini ada dua. Ada retikulum endoplasma yang halus dan ada retikulum endoplasma yang kasar. Kenapa dikatakan kasar? Karena ada retikulum endoplasma, ya, yang dia dilekati oleh ribosom, ya. Jadi di sel tumbuhan dan sel hewan ini sama-sama memiliki ribosom, ya. Dan selanjutnya yang paling penting pada sel yaitu adalah mitokondria.
Jadi mitokondria itu adalah organel pada sel yang berfungsi untuk menghasilkan energi bagi sel, sehingga sel mampu untuk bertahan hidup dan melakukan aktivitas di dalamnya. Dan yang paling penting pada sel itu harus ada nukleus. Ya, ada nukleus. Jadi nukleus itu adalah inti sel. Di dalam inti sel ada nukleolus. Nukleolus di sini adalah anak inti sel, ya. Jadi yang kecil yang ada di dalam sel itu dinamakan nukleolus. Baik itu di sel hewan ataupun di sel tumbuhan sama-sama memiliki nukleolus atau anak inti sel. Kemudian, nah ini adalah inti selnya. Inti sel pada sel hewan dan sel tumbuhan ini ada selubung yang menyelimuti yang dinamakan membran inti tadi, yang kan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, kita lanjut lagi, yaitu pada sel hewan ada badan Golgi dan sel tumbuhan juga memiliki badan Golgi. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Selain tadi di sel tumbuhan ada dinding sel. Nah, kalau pada sel tumbuhan, nah ini juga ada perbedaan dengan sel hewan, yaitu pada vakuolanya. Jadi vakuola ini adalah organela yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan pada sel, ya. Sedangkan di sel hewan ini cenderung tidak memiliki vakuola. Kalaupun ada, vakuolanya itu sangat kecil. Berbeda dengan sel pada tumbuhan, vakuolanya itu sangat besar karena berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Setelah dilakukan proses fotosintesis, hasilnya kan berupa zat tepung. Nah, zat tepung itu tadi kemudian nanti akan disimpan pada vakuola, yang di dalamnya itu akan terdiri dari beberapa kandungan-kandungan gizi yang kita makan untuk kesehatan tubuh kita. Selain vakuola, kalau di sel tumbuhan itu juga ada kloroplas atau plastida, di mana kloroplas atau plastida ini itu yang berfungsi untuk mengadakan proses fotosintesis, ya. Itu ada pada sel tumbuhan. Pada sel hewan, ini yang membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan ini memiliki bagian yaitu lisosom. Ya, di sel tumbuhan itu tidak memiliki bagian lisosom. Dari penjelasan tadi, kita bisa membuat suatu tabel perbandingan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Ya. Jadi dari segi ukuran, pada sel hewan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan sel tumbuhan. Kemudian sel hewan memiliki lisosom. Sel hewan memiliki lisosom. Sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki lisosom, ya. Kemudian sentrosom. Sel hewan memiliki sentrosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom, ya. Kemudian dari segi tumbuhan memiliki plastida, ya. Sel hewan tidak memiliki plastida. Plastida tadi untuk melakukan proses fotosintesis. Nama lain dari plastida itu adalah kloroplas. Pada sel tumbuhan ini memiliki dinding sel, sedangkan pada sel hewan tidak memiliki dinding sel. Dari segi bentuk, ya, bentuk pada sel hewan itu tidak tetap, agak elastis, sedangkan pada sel tumbuhan itu tetap atau kaku. Pada sel tumbuhan itu juga memiliki vakuola. Vakuolanya sangat besar. Di sel hewan itu cenderung tidak memiliki vakuola. Kalaupun memang ada, itu ukurannya sangat kecil. Nah, itu yang bisa Miss Vina sampaikan terkait perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan dan pengenalan tentang sel. Nah, tugas kalian sekarang yaitu